Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas. Baik, teman-teman, akhirnya pada malam hari ini, tepat di hari Sabtu malam Minggu, kita bisa berjumpa lagi dalam agenda rutinan kita yaitu Bengkel Cinta. Nah, untuk temanya kali ini yaitu pelarian. Seperti biasa, kita ditemani oleh Bapak Hairus tercinta kita. Beliau akan menyampaikan materi sekaligus vibrasi positif untuk kita semua. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya, itu bisa banget. Tapi nanti setelah Pak Heru menyampaikan materi ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa disimpan terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu materi dari Bapak Hairus. Kepada Bapak Hairus, kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan ya. Selalu dalam kesehatan, keberkahan, kelancaran, dan kemudahan semua hal yang menjadi rencana kita dalam kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih pada BEM DLM Teater yang sudah menggagas ini, dan dalam bulan ini juga bisa terselenggara kembali pertemuan rutin kita dalam Bengkel Cinta. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang bagi teman-teman alumni, ada Mas Fuad, Mas Wahid, teman-teman mahasiswa baru semester 1 ya. Ada beberapa wajah yang masih fresh sekali. Ada Mbak Cika, ini kayaknya mahasiswa baru ya. Terus Hikmatul Maulidi. Siapa lagi? Saya nggak bisa mengenali satu persatu ya. Malam ini sesuai tema yang direquest oleh Mbak Elok dan kawan-kawan, kita akan membahas tentang pelarian ya. Pelarian. Jadi pelarian ini korban atau kesempatan. Sebelum saya pakai slide, saya ingin mengajak Anda untuk koneksi, menghubungkan vibrasi dengan saya, dengan semua orang yang ada dalam Zoom ini. Kira-kira pelarian itu adalah korban atau kesempatan? Kesempatan. Mbak Ketin Ayu, kesempatan. Ada yang lain? Korban. Oke. Dalam kehidupan memang tidak bisa dipisahkan dari dua kutub yang yin dan yang, gitu ya, malam dan siang, gelap dan terang. Jadi sebuah hal memang bisa dilihat dari dua sisi, dan dua sisi itu adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari dalam realitas kehidupan kita bersama. Dan pelarian itu, ya, kita mulai masuk pada topik. Pelarian itu adalah sebuah keadaan yang dialami oleh seseorang gitu ya. Biasanya dia dalam keadaan baru putus cinta, lagi mengalami permasalahan dalam romantisme, dalam hubungan dengan orang yang dicintainya. Pelarian itu bisa saja adalah dalam kondisi orang yang tidak mendapat kepastian. Itu juga adalah proses pelarian ya. Yang akan kita bahas malam ini adalah apa sih tanda-tanda bahwa Anda itu sedang mengalami proses pelarian atau sedang menjadi korban pelarian. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Jadi biar kita semua bisa melihat dengan baik apa saja yang bisa kita pelajari malam ini tentang pelarian.
Oke. Kita semuanya, teman-teman semuanya harus mengenali apa sih tanda bahwa kita semuanya jadi korban atau pelaku cinta pelarian. Karena seorang yang sedang melakukan pelarian itu biasanya dia lari dari keadaan yang sedang dihadapi dalam hatinya, dalam kehidupannya. Orang yang sedang menjadi pelaku cinta pelarian itu dia sedang atau tidak menerima kenyataan yang diterima saat itu. Bahwa di dalam dirinya ada proses yang memang harus dihadapi dan itu kemudian ditutupi dengan mencari pelampiasan atau menutupi dengan orang baru yang dijadikan sebagai objek atau korban pelarian. Oke, ada berapa tanda yang bisa kita kenali teman-teman semuanya terkait dengan pelarian itu. Tanda yang pertama yang bisa kita identifikasi dari orang yang sedang mendekati kita atau kita sendiri sebagai pelaku yang mungkin sedang putus cinta atau sedang dalam keadaan sakit hati atau dalam keadaan yang tidak baik dalam hubungan asmara dengan orang yang dicintainya. Biasanya orang yang melakukan pelarian itu dia menghindari rasa sedih ya, menghindari rasa kecewa dan sakit hati karena putus cinta. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Disadari bersama dalam internal diri sendiri, dari kita semuanya, dari Anda semuanya. Apakah ketika Anda mencoba mendekati orang lain, PDKT dengan orang lain, adalah dalam rangka untuk menghindari perasaan yang sedang menguasai Anda saat itu. Apakah Anda sedang menutupi atau tidak mengakui rasa sakit atau rasa kecewa yang sedang ada atau sedang bergelora dalam diri kita. Itu tanda yang pertama, sebagai pelaku, itu ya. Jadi kalau misalnya Anda memang dalam keadaan sakit hati, putus cinta, dikhianati, dan lain-lain. Kemudian Anda tidak mampu untuk menerima kenyataan. Kemudian kita mencari orang yang mungkin bisa memahami kondisi kita, kondisi perasaan kita. Maka itu adalah hal yang harus diwaspadai sebagai tanda bahwa kita akan melakukan sebuah pelarian. Terus tanda yang kedua apa? Biasanya orang yang menjadi pelaku pelarian itu dia terburu-buru gitu ya. Belum PDKT dengan baik, belum memahami dengan baik, belum mengenal dengan mendalam. Kemudian dia buru-buru, pokoknya jadian aja lah. Nah, itu biasanya adalah dalam rangka memang untuk membuat menutupi luka batin yang sedang menganga dalam dirinya, luka batin yang lagi menguasai dirinya. Nah, ini harus diwaspadai ketika Anda kenal dengan seseorang, kemudian Anda merasakan dia terlalu cepat mengambil keputusan untuk jadian misalnya. Itu berarti ada hal yang ingin ditutupinya di dalam dirinya dan Anda menjadi objek untuk menutupi luka batin itu. Atau Anda yang menjadi pelaku itu. Jadi aku harus punya pacar baru lagi. Nah, ini juga harus dicurigai ada apa di dalam diri saya. Apakah saya lari dari kenyataan? Apakah saya tidak mampu menerima kenyataan yang saya hadapi saat ini? Apakah saya tidak mampu menetralkan memori rasa sakit dalam diri saya? Nah, itu tanda yang kedua. Biasanya orang yang menjadi pelaku pelarian itu adalah dia sangat terburu-buru untuk jadian dengan orang yang didekati itu. Yang lain apa? Biasanya setelah jadian, orang yang menjadi pelaku pelarian itu ingin menunjukkan pada mantannya gitu ya, bahwa dia bisa hidup tanpa orang yang sudah putus dengannya. Padahal sebenarnya itu dilakukan untuk menyakiti gitu ya. Melampiaskan rasa marah terhadap mantannya itu. Ada rasa ingin balas dendam terhadap orang yang dianggap menyakitinya itu. Nah, ini adalah salah satu indikator bahwa kita ini sedang ingin
melakukan pelarian dari rasa yang kita hadapi saat itu. Itu yang ketiga ya. Saya agak cepat nanti diskusinya biar lebih panjang gitu ya. Kemudian orang yang melakukan pelarian itu pasti atau indikator yang bisa kita lihat adalah dia belum bisa move on gitu ya. Belum bisa melupakan sepenuhnya mantannya itu. Maka karena memorinya itu masih kuat di dalam dirinya, karena memori di alam bawah sadarnya masih terisi penuh oleh mantannya, maka pasti memori itu akan muncul dalam permukaan. Munculnya gimana? Pasti nama mantannya itu akan sering disebut. Akan sering muncul dalam obrolan gitu ya. Akan sering tanpa sengaja, tanpa disadari kemudian muncul ya, atau disebut dalam sebuah diskusi atau obrolan. Atau mungkin Anda akan dibandingkan gitu ya. Anda akan dibandingkan dengan mantannya yang belum bisa lupakan itu. Mungkin sikapnya, mungkin cara bicaranya, cara bergaulnya, cara menyapa, dan lain-lain. Makanya kemudian pelaku pelarian pasti akan berupaya untuk mensejajarkan atau mencari persamaan ya orang yang lagi didekatinya atau pacar barunya dengan mantannya. Wah, ini bahaya ini. Ini yang biasanya akan muncul konflik dari sini. Oke. Selanjutnya adalah biasanya orang yang belum move on, yang melakukan apa istilahnya pelarian, masih menyimpan banyak memori ya. Masih menyimpan banyak memori tentang mantan. Bisa foto-fotonya masih disimpan, bisa Facebooknya itu masih sering dilihat, gitu, diintip, bisa apa istilahnya fotonya itu masih juga ada di dalam memori HP-nya, memori laptopnya. Ini apa istilahnya sering kita temui memori-memori itu kemudian muncul dalam apa istilahnya masalah-masalah atau diskusi keseharian. Dija di mute dulu ya, Dija ya. Bentar. Sudah. Ya, Mas Fuad lagi menyimak ini. Oke. Apa tanda selanjutnya? Biasanya orang yang melakukan pelarian itu walaupun sudah jadian dengan Anda, biasanya Anda itu tidak dipublish gitu ya. Kalau dia ketemu temannya yang masih berhubungan atau orang dekat dengan mantannya, biasanya Anda itu akan disembunyikan, tidak diakuinya sebagai teman baik atau pacar barunya. Atau mungkin Anda tidak akan dikenalkan dengan orang tuanya. Karena biasanya orang yang melakukan pelarian itu dia belum sepenuhnya serius ya dengan hubungan yang dijalaninya dengan orang baru itu. Dia hanya melakukannya sebagai sebuah hal yang ingin menutupi luka batinnya. Luka yang sedang membuat dia kecewa, sedih, marah, dan lain-lain. Kemudian yang harus disadari bersama teman-teman semuanya, dampak dari hubungan pelarian ini bisa berdampak pada diri sendiri dan orang lain gitu ya. Pada diri sendiri apa? Dampak pada diri sendiri itu orang yang melakukan pelarian itu pasti dia akan merasakan atau mengalami ketergantungan ya pada sosok seseorang yang menjadi pacarnya saat itu untuk menutupi luka batinnya. Jadi biasanya ketika dia jadian dengan seseorang, maka orang baru itu adalah objek untuk menutupi itu ya. Seperti Anda itu apa istilahnya lagi mengalami luka di tubuh gitu ya, di kaki misalnya. Maka kalau luka itu tidak sembuh,
luka itu hanya ditutupi dengan plester dan lain-lain. Maka pelarian itu adalah plester. Sehingga borok lukanya itu seolah-olah tidak ada. Tapi sebenarnya luka itu akan terus menyakiti dirinya. Dan saat sakit dia akan membutuhkan orang lain untuk menutupi atau mengobati sementara. Jadi Anda sebenarnya dijadikan sebagai butuh-butuhan saja bagi orang yang sedang melakukan pelarian. Terus apa akibatnya yang lain pada diri sendiri itu? Biasanya orang yang melakukan pelarian karena memorinya tidak diurus, tidak diheningkan, tidak dinetralkan, maka luka lamanya itu akan sulit sembuh ya. Mungkin sementara waktu luka itu tidak nampak ya. Tapi ketika ada stimulus, ada sesuatu dari luar dirinya yang membuat memorinya itu terbuka kembali, alam bawah sadarnya terpanggil, maka dia akan otomatis kembali ke masa lalu. Luka batinnya akan otomatis muncul dalam dirinya. Ini yang kemudian orang akan sulit keluar dari situasi kesedihan yang mendalam gitu ya. Sudah hubungan dengan orang baru itu tidak akan berhasil dengan baik. Ketika memorinya terbuka dengan orang yang lama, dengan mantannya, maka otomatis visualisasi di dalam dirinya, kehidupan internalnya akan kembali pada masa lalu. Ini yang kemudian rata-rata orang yang tidak bisa selesai dengan memori masa lalunya, kemudian akan sulit untuk melangkah ke depan. Makanya banyak orang yang punya memori cinta masa lalu belum selesai, sudah kuliah, kemudian dia reuni lagi dengan teman-temannya SMA gitu ya, ketemu mantannya lagi, akhirnya jadian. Pacar yang sebenarnya ditinggalkan. Ya kalau cuma pacar, kalau itu kemudian sudah berkeluarga, sudah punya anak dan lain-lain, kemudian memorinya tidak selesai, dia reuni lagi dengan teman-temannya ketika SMA, ketika kuliah, memori itu muncul kembali kemudian menguasai dirinya, wah itu juga menjadi masalah besar dalam kehidupannya. Ini bahaya memori yang tidak kita selesaikan. Maka pelarian itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi hanya menyimpan atau mengubur bom yang sangat besar dan suatu saat itu akan muncul dan meledak dalam kehidupan kita. Oke, yang ketiga, dampaknya pada diri sendiri itu adalah dia akan terjebak pada situasi yang akan menimbulkan luka baru. Jadi luka lama dari memori itu belum diselesaikan, dia kemudian membuat atau membangun sesuatu yang sebenarnya tidak diyakininya itu yang terbaik. Dia sebenarnya tidak yakin dengan langkahnya, tapi karena ingin lari dari kenyataan, tidak bisa menerima kenyataan, tidak mampu menetralkan memorinya, maka dia menutupinya dengan situasi yang baru. Dan situasi yang baru yang dia bangun itu sebenarnya rapuh, sangat rapuh. Nah, kalau rapuh itu maka potensi untuk menjadi luka baru itu sangat besar. Jadi karena dibangun dengan pondasi yang terburu-buru, karena hanya ingin menutupi rasa sakitnya, maka situasi atau keadaan dari hubungan baru yang dia putuskan dijalaninya itu tidak dalam keadaan yang kuat. Bukan dari perasaan yang mendalam, tapi karena ego yang kemudian mengharuskannya dia itu untuk segera jadian dengan orang lain. Yang keempat apa? Yang keempat pasti berpotensi menyakiti orang lain ya. Jadi cinta pelarian itu pasti akan besar peluangnya untuk menyakiti orang lain. Karena ketika Anda sadar bahwa Anda hanya dijadikan pelarian, pasti Anda akan sangat sakit ya. Ketika Anda sering dibandingkan dengan mantannya, Anda pasti suatu saat akan kecewa. Karena dia sebenarnya tidak mencintai Anda, tapi mencintai gambaran fisik dari orang yang pernah dicintainya. Yang kemudian itu ingin dicoba atau digali dalam diri Anda. Kalau dalam proses penggalian itu dia tidak menemukan situasi yang sama dengan mantannya, maka pasti dia tidak akan menemukan cinta sejatinya.
Yang kelima, pasti karena memorinya tidak selesai, maka rasa marah, kecewa, dan sakit hati itu akan dia bawa kemana-mana. Jadi seperti orang yang berjalan membawa banyak beban, maka perjalanannya tidak akan pernah merasa nyaman. Seperti Anda mendaki gunung atau jalan yang terjal mendaki, semakin banyak beban, maka perjalanan Anda akan semakin berat. Nah, beban pikiran ini sangat lebih berat dari beban-beban materi yang lain atau benda yang lain. Kalau Anda membawa tas yang isinya berat, ketika Anda berjalan dan mendaki, tas itu bisa Anda letakkan kapan saja saat Anda tidak kuat. Tetapi ketika Anda membawa beban rasa, memori rasa yang tidak pernah Anda rawat dengan baik, tidak dicoba untuk dinetralkan, maka rasa itu akan terus kita bawa kemana-mana. Semakin banyak beban, maka semakin berat kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita rawat, yang harus kita selesaikan, termasuk beban yang terkait dengan memori cinta yang sudah kita putuskan untuk selesai dengan orang lain. Pasti setelah itu yang terakhir akibat dari pada diri sendiri dari cinta pelarian itu adalah hilangnya rasa empati pada orang lain. Jadi ketika kita melakukan pelarian, orang melakukan pelarian yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan kondisi orang lain. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain. Suatu saat nanti gimana. Yang penting saat itu dia mampu untuk melupakan rasa sakit dalam dirinya. Mampu menutupi rasa sedih dan kecewa dalam dirinya. Dan itu hanya sementara. Terus pada orang lain apa? Akibat pada orang lain pasti. Yang pertama adalah pengabaian. Ya. Jadi ketika Anda tidak dibutuhkan, ketika orang itu merasa nyaman, tidak mungkin saat itu atau beberapa saat dia tidak dikuasai oleh memorinya, tidak dikuasai oleh kenangan dalam alam bawah sadarnya, maka biasanya Anda akan diabaikan. Tapi ketika dia dikuasai lagi oleh rasa sakitnya, oleh rasa putus cintanya di masa sebelumnya, maka dia akan mencari Anda. Jadi ketika dia merasa nyaman, maka Anda tidak akan dibutuhkan. Anda bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia lagi dikuasai oleh rasa sakit dalam dirinya, maka Anda akan dicari atau dibutuhkan kembali. Yang kedua adalah orang lain akan kehilangan percaya diri. Ya. Ketika Anda selalu dibandingkan dengan mantannya, ketika Anda selalu dianggap memiliki banyak kekurangan yang pernah dimiliki oleh mantannya, maka suatu saat Anda akan kehilangan percaya diri. Anda juga akan sakit hati. Dan suatu saat Anda juga akan merasakan rasa marah, benci, dan sakit hati juga, karena Anda sudah ada dalam pusaran energi yang sama dengan orang yang melakukan cinta pelampiasan itu. Terus solusinya apa? Solusi agar kita tidak melakukan cinta pelarian atau tidak menjadi korban cinta pelarian. Bagi pelakunya, Anda harus berdamai dengan perasaan. Anda harus menerima rasa sakit setelah putus cinta. Kebanyakan dari kita, dari Anda itu, dari teman-teman semuanya, dari anak-anak remaja itu, ketika putus cinta itu, dia tidak mau mengakuinya bahwa dia lagi sakit gitu ya. Coba kalau ditanya, gimana tentang masnya dulu? Alah, apain? Aku gak ingat blas, gak penting. Itu adalah upaya untuk menutupi gitu ya. Padahal sebenarnya ketika ditanya seperti itu, perasaannya itu sakit sekali. Nah, ini upaya berdamai itu adalah upaya untuk mengakui gitu ya, mengakui bahwa oke, iya, saya masih belum bisa sepenuhnya melupakan dia. Saya belum bisa sepenuhnya untuk menyembuhkan perasaan sakit saya. Nah, ketika diakui itu, maka ada proses perdamaian dengan diri sendiri.
Sebenarnya orang yang sakit itu adalah orang yang sedang menolak keadaan. Semakin ditolak, maka perasaan sakit itu akan semakin berontak, semakin menguasai diri kita. Nah, seperti Anda membawa gelas gitu ya. Ketika gelas berguncang, maka sebenarnya Anda hanya butuh diam ya untuk menenangkan gelas itu agar airnya tidak tumpah. Nah, orang yang sedang dalam keadaan bergejolak batinnya karena sakit hati juga sama. Ketika Anda terima semua perasaan itu, bahwa situasi di dalam diri kita itu sedang terguncang, maka guncangan itu akan segera berakhir ya. Tapi kalau kita tolak, maka dia akan semakin menguat. Nah, itu ciri memori memang. Sebuah memori kalau kita tolak, maka memori itu akan melawan. Tapi ketika memori itu diterima, maka memori itu akan melesap dalam diri kita dan menjadi bagian internal kita yang tidak lagi berontak. Jadi berdamai dengan perasaan, bukan melawan gitu ya. Semakin Anda lawan, yang dilawan adalah Anda sendiri. Yang kalah adalah Anda sendiri. Nah, yang kedua apa? Lanjutan yang pertama, setelah berdamai, Anda akan mampu untuk accepting, menerima. Accept, just accept. Jadi, menyembuhkan luka itu adalah dengan menerima luka itu. Contoh, Anda kena pisau itu kan. Semakin Anda tolak bahwa Anda itu kena pisau, nggak terima dengan keadaan luka itu, maka luka itu akan semakin sakit. Dan proses kesembuhannya itu akan lebih lama. Tapi ketika Anda menerima, oke, ya, jari saya sedang terluka, sedang berdarah. Nah, penerimaan itu adalah proses kesembuhan pertama, adalah proses pengobatan pertama. Maka ketika Anda menerima, proses pengobatan dan penyembuhan itu akan otomatis berjalan. Kemudian yang ketiga apa? Menyadari bahwa mantannya itu bukan yang terbaik buat masa depan kita. Kita semuanya percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi itu yang bukan atas izinnya. Iya kan? Tapi kemudian kita selalu menolak keadaan bahwa itu semestinya tidak terjadi dalam diri kita. Nah, apa yang kemudian diskenariokan oleh kita itu belum tentu adalah skenario terbaik. Maka menyadari bahwa rencana kita itu sebenarnya oke, baik, tapi mungkin bukan yang terbaik. Nah, kesadaran itu juga akan membuat perdamaian dan penerimaan terhadap realitas kehidupan kita. Kemudian apa? Mengalir dalam menghadapi hidup. Nah, ini juga berlaku bagi calon korban cinta pelarian, yang mengalir dalam menghadapi hidup. Tidak ada yang mengalahkan air ya dalam kehidupan ini. Air itu ketemu batu, batu dipeluk. Ketemu gundukan itu kemudian dipeluk dan dia akan terus mengalir mencari proses perjalanan dalam muara. Mengalir itu ya mengalir, artinya kita punya rencana oke, tapi kemudian kita menyadari bahwa rencana kita ini hanya sebagai pedoman atau patokan ya. Dalam perjalanannya kita juga harus menyesuaikan dengan semua konteks kehidupan yang kita jalani. Itu beberapa hal terkait dengan tema kita malam ini tentang pelarian ya. Oke, sementara itu kita lanjutkan dengan diskusi karena pasti banyak hal yang bisa kita kembangkan dari topik kita malam ini. Oke, saya serahkan lagi ke moderator ya. Ya, terima kasih Pak Herus. Nah, untuk teman-teman, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas juga, kalau ada pertanyaan bisa langsung di unmute atau kalau atau sinyalnya kalau lagi nggak bersahabat nih bisa di chat di room chat ya, nanti Dewi yang membacakan. Silakan ya. Kalau silakan. Ayo, siapa duluan ini? Mbak Elok duluan mestinya ini.
Ini ada pertanyaan ini. Silakan Dewi dibaca. Ya, Pak. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Indah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa luka lama telah sembuh? Oke, pertanyaan bagus ya. Bagaimana kita tahu bahwa luka batin kita sudah sembuh? Ya, coba kita apa istilahnya mengingat ya. Coba kita ingat, kalau kita bagian tubuh kita lagi luka, jangankan dipukul ya, dilus saja sakit itu. Tangan Anda terluka, jangankan dipukul, jangankan dicubit, dilus saja sakit ya. Nah, sama dengan batin kita. Kenapa kok Anda kadang-kadang ketika melihat orang lain itu yang pernah menyakiti kita, orang lain itu di dalam radius 500 meter. Ketika kita melihat dia melintas di depan kita, batin kita udah sakit ya. Nah, itu berarti luka batin kita belum selesai. Saat Anda bertemu dengan mantan Anda yang sudah punya pacar baru, atau tidak ketemu, Anda hanya mendengar bahwa mantan Anda mau tunangan, gitu ya. Terus Anda marah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, uring-uringan, gitu ya. Padahal Anda hanya mendengar dari teman Anda bahwa mantan Anda itu mau tunangan. Tapi sakitnya sampai ke tulang, gitu ya. Gak terima. Nah, itu berarti luka lama kita belum sembuh. Anda melihat apa istilahnya akun mantan Anda yang sudah beberapa tahun lalu putus itu ya. Kemudian ada rasa sakit hati. Itu berarti luka batin kita belum sembuh. Nah, cirinya semua apa? Anda sudah tidak ngefek lagi ketika bersentuhan dengan realitas atau dari luar, misalnya kabar gitu ya, misalnya apa istilahnya ketemu, misalnya melihat mantan kita punya pacar baru atau sedang mau menikah, mau tunangan, Anda tidak punya reaksi apapun yang kemudian membuat Anda sakit. Itu berarti luka lama kita sudah sembuh. Nah, kadang-kadang kenapa kok luka lama ini tidak sembuh-sembuh seperti yang kita bahas tadi, bahwa kadang-kadang kita abai. Menyangka dengan pelarian, dengan punya pacar baru, dengan apa istilahnya jalan-jalan ke tempat yang kita sukai, dengan minum, dengan dugem misalnya. Kemudian kita merasakan atau kita menganggap bahwa luka batin kita belum selesai. Padahal tidak. Luka batin itu kita hanya tutup plester. Kemudian plester itu kita kasih ornamen atau hiasan sehingga kemudian di atas luka itu seolah-olah indah, seolah-olah sangat nyaman. Tapi sebenarnya di dalam luka batin itu kemudian timbul nanah dan lain-lain. Ini akan terus dibawa sampai kehidupan Anda berikutnya. Makanya kemudian kita harus mampu menelusuri luka batin ini kapanpun kita apa istilahnya sempat untuk melihat ke dalam diri kita. Dan luka batin ini kadang-kadang sangat samar ya teman-teman semuanya. Sangat-sangat samar. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah sebuah luka. Dan itu terus menganga, terus membuat menggerogoti energi kita di dalam. Menggerogoti keseimbangan tubuh dan hati kita di dalam. Makanya salah satu cara untuk ngetes, untuk memastikan apakah luka batin kita sudah selesai adalah kita menghadapi realitas yang sesungguhnya ketika kita ketemu dengan orang yang pernah nyakiti kita. Ketemu dengan mantan, ada reaksi tidak dalam diri kita? Ketemu dengan orang yang pernah sangat dekat dengan kita dan sudah lama menjalin hubungan dengan kita. Apakah kita merasa nyaman ketika ketemu? Apakah kita merasa nyaman ketika
kita mendengar kabar bahwa orang itu hidupnya lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia. Kalau di dalam diri kita tidak ada reaksi yang berlebihan, itu berarti luka batin kita telah sembuh. Ya, kalau sudah begitu, Anda ketemu, Anda guyon dengan mantan Anda itu biasa aja. Tapi kalau tidak, ya seperti luka dalam di fisik kita, jangankan ditepuk, jangankan dipukul, dielus pun, maka luka kita akan sangat terasa sakit. Itu ya, Mbak Indah ya. Oke, lanjut, silakan. Bisa langsung. Baik, terima kasih Pak Heru untuk penjelasannya. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau nggak mau bicara langsung bisa chat ya. Ayo, Elo. Oh, ini siapa ini? Ayo, Dewi. Itu ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Miftah. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara menyembuhkan luka hati kita ketika kita sudah nyaman sama seseorang? Selalu menemani, selalu bersama, tetapi pas akhir-akhir ini sudah berubah, Pak. Oke. Nah, ini ujiannya di sini gitu ya. Jadi ini kan bukan terkait dengan luka lama ya, tapi luka baru ya. Ya Miftah ya. Jadi menyembuhkan luka hati kita ketika kita sudah nyaman sama seseorang yang selalu menemani, selalu bersama, tetapi pada akhirnya dia mulai berubah. Iya, Pak. Nah, Jadi oke. seperti itu. Oke ya. Jadi ini memang permasalahan dalam romantisme remaja. Kadang-kadang ketika kita mencintai itu, ketika kita mencintai seseorang itu, ketika kita mencintai kekasih kita, ketika kita mencintai pacar kita, kadang-kadang kita lupa untuk selalu atau menjaga bagaimana kita tetap mencintai diri sendiri. Ini yang sering diabaikan oleh kita semuanya. Kadang-kadang kita punya komitmen, punya punya tagline, saya serahkan cintaku padamu semuanya, gitu ya. Saya serahkan hatiku semuanya. Nah, ini sebenarnya hubungan yang dibutakan ya. Padahal sebenarnya hubungan itu tidak membutakan, tapi menyadarkan. Hubungan cinta itu mestinya tidak membutakan, tapi menyadarkan. Nah, ketika kita terjebak pada cinta buta, maka kemudian kita lupa untuk menyisakan cinta terhadap diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita tidak mampu mencintai diri kita sendiri, maka akan sulit kita mencintai orang lain. Karena kalau di dalam diri kita sudah penuh cinta, maka cinta itu bisa kita limpah ruahkan pada sekitar kita, pada alam semesta di sekitar kita. Contoh, kalau Anda punya air banyak, maka Anda bisa memberikan air. Kalau Anda mempunyai uang banyak, maka Anda bisa memberikan uang. Kalau ruang hati Anda penuh dengan cinta kasih, maka itu yang bisa Anda berikan pada orang lain. Nah, kesalahan kita adalah kita selalu berkomitmen untuk mencintai orang lain, pacar kita, kekasih kita, tapi kadang-kadang kita lupa dan tidak berkomitmen untuk mencintai diri kita seutuhnya. Nah, bagaimana menyembuhkan luka hati itu? Entah baru entah lama, maka salah satu cara tadi sudah saya sudah saya terangkan, salah satunya adalah berdamai dengan diri sendiri. Kemudian setelah berdamai kita menerima, accepting itu ya, menerima keadaan, menerima diri sendiri. Nah, setelah kita mampu menerima diri sendiri, maka kita
akan mampu menumbuhkan rasa cinta, mencintai diri sendiri seutuhnya. Bahwa siapapun yang kita izinkan untuk mengisi hati kita dan kemudian menguasai diri kita, itu karena kita yang memberikan ruang diri kita untuk dia ada di dalam ruang itu. Mestinya kalau kita membawa sesuatu ke dalam kamar kita, kita juga mampu untuk mengeluarkan sesuatu itu dari kamar kita. Logikanya kan begitu kan? Coba sih. Anda kalau misalnya pacaran setahun yang lalu dengan orang yang saat ini menjadi kekasih Anda. Setahun lalu jadian. 6 bulan sebelumnya pendekatan, gitu ya. Nah, saya tanya, 2 tahun sebelum itu, kira-kira ada nggak perasaan sama orang itu? Ada nggak kira-kira? 2 tahun sebelumnya, sebelum Anda ketemu dengan orang yang sekarang, dengan orang yang Anda cintai sekarang, dan kemudian menyakiti Anda. Apakah 2 tahun lalu atau 5 tahun lalu, orang itu ada nggak pada dalam memori kita? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemudian kita pelan-pelan menanamkan bibit di dalam diri kita tentang orang itu. Kita menanam bibit itu berupa apa? Berupa kenangan, berupa memori. Kita sendiri yang kemudian mengafirmasi, menguatkan orang itu baik. Orang itu sangat nyaman, membuat saya nyaman. Orang itu membuat saya bahagia. Nah, itu yang kemudian kita sendiri sebenarnya yang memutuskan, memberikan semacam pengakuan terhadap apa yang membuat kita nyaman itu. Itu bibit namanya ya. Kemudian setelah tumbuh memorinya itu, kemudian kita rawat gitu ya. Tumbuh akar, tumbuh cabang, tumbuh daun, kemudian kita bisa mampu mencintai dia, semakin dalam cintanya. Tapi kenapa kemudian ketika akarnya kuat, Anda tidak mampu untuk menebang pohonnya? Kalau Anda bisa menanam pohon itu, ya, mestinya Anda juga bisa mencabut pohon itu dari ruang diri Anda. Kalau 5 tahun lalu orang itu tidak ada dalam jiwa kita, mestinya suatu saat orang itu juga bisa tidak ada lagi dalam memori kita. Ini hanya persoalan memori kok. Nah, terus gimana untuk segera sembuh? Terima bahwa memang saat ini luka batin kita karena sudah biasa nyaman dengan orang itu, sudah terbiasa dibuat bahagia oleh orang itu, maka kemudian kita ketagihan dengan situasi itu. Itu sebenarnya ego yang berbicara. Nah, caranya adalah kita harus mampu untuk melihat ke dalam. Oh ya, saya lagi butuh perhatian. Ego saya lagi butuh perhatian. Kebiasaan yang saya bangun mengharuskan saya untuk diberi penguatan dari kebiasaan itu. Seperti Anda suka cabai, sebelumnya Anda pasti tidak suka cabai. Coba Anda ingat, mulai kapan Anda ketagihan cabai? SD belum gitu ya. Sampai kelas 1 mulai. Terus kemudian Anda ketergantungan terhadap cabai. Biasanya suatu saat ketika Anda sakit, Anda akan mati-matian untuk tidak makan cabai, gimana pun susahnya. Nah, sama dengan luka batin ini. Biasanya kalau kita tidak mampu menyembuhkan sendiri, maka kehidupan akan memaksa kita untuk menyembuhkannya. Apa cirinya? Ketika luka batin kita tidak mampu untuk segera menyembuhkan, maka fisik kita akan sakit. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi untuk menampung beban kesedihan karena ditinggal pacarnya, maka tubuh itu akan membuat Anda lupa sementara
dengan cara tubuh itu akan menjadi sakit. Coba Anda lagi tukaran dengan pacarnya, gitu ya. Selama Anda masih kuat tubuhnya, maka Anda akan berperang perasaannya dengan pacarnya. Enggak, kamu yang salah. Kamu yang nggak perhatian. Kamu yang begini gitu ya. Tapi ketika Anda mencret, maka Anda akan berhenti sementara untuk menyalahkan pacarnya. Karena Anda akan sibuk dengan luka fisiknya. Nah, itu cara biasanya tubuh ketika sudah tidak mampu lagi menampung rasa sakit ya karena luka batin, maka dia akan mengambil jalan pintas atau memotong kompas dengan membuat tubuhnya menjadi sakit. Makanya ada orang yang putus cinta biasanya atau lagi masalah dengan pacarnya biasanya akan diganggu dengan kesehatan ya. Entah mah, entah apa istilahnya kemudian sakit, entah pingsan, macam-macam itu adalah upaya untuk mengalihkan apa istilahnya diri kita, jiwa kita dengan baik agar sementara waktu kita melupakan situasi psikologis dan luka batin kita sehingga luka batin kita itu akan sembuh dengan sendirinya. Gitu ya, Miftah ya? Baik, Pak. Ya. Ada lagi Dewi? Iya, ini ada pertanyaan banyak. Iya, yang mana dulu ini? Oh, ini panjang ini siapa ini? Wahid ini. Ya, ini Abdul Wahid. Jika kita baru memiliki seorang pasangan yang katanya Jika Pak. ya. Sudah saya bacakan ya. Ya, Jika kita baru memiliki seseorang pasangan yang katanya akan langsung diseriusin, istilahnya sudah tunangan, tetapi si lelaki masih ada merasa yang janggal kepada si wanita kekasihnya yang belum bisa terbuka mengenai sifat dan banyak perihal tentangnya, sedangkan si wanita tersebut baru 2 minggu putus dengan mantannya yang cukup lama berpacaran. Apakah itu salah satu kategori terjadinya sebuah pelarian, Pak? Bagaimana solusinya agar si wanita tersebut bisa menaruh kepercayaan terhadap si laki-laki? Wah, ini dalam sekali nih, Wahid ini. Oke, saya coba jawab ya. Saya coba pahami lagi pertanyaannya. Oke. Begini, Mas Wahid. Situasi yang dialami dari pertanyaan ini siapapun orangnya, saya kira malah wajar kalau misalnya si wanita itu tidak bisa langsung memberikan kepercayaan ya. Bagi laki-laki, Anda harus bahagia, harus senang kalau misalnya wanita yang Anda incar, yang Anda dekati itu tidak langsung menerima gitu ya perasaan Anda. Kenapa? Karena wanita itu memang membutuhkan kepastian. Dia akan menimbang dari berbanyak hal, dalam banyak hal, dalam berbagai sudut pandang, sehingga kemudian dia betul-betul merasa keputusannya itu benar. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan wanita yang dua kali ketemu, kemudian kita tembak, kemudian iya, Anda harus juga menaruh kecurigaan. Kenapa kok langsung? Kenapa kok langsung memberikan hatinya pada saya? Itu juga sebuah hal yang harus kita pelajari. Nah, sebuah hubungan itu memang membutuhkan proses, itu kan ya. Apalagi si wanita yang ditanyakan Mas Wahid ini baru saja gitu ya. Baru saja ada masalah dengan
lelaki sebelumnya. Nah, harus ada proses pengenalan. Karena begini, kita belum mampu untuk memahami seseorang. Ketika kita belum mampu memahami seseorang dengan utuh, maka kita tidak akan mampu menerima dengan utuh juga. Ini yang sering terjadi ya pada proses hubungan romantisme antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang di awal kita menutupi banyak hal agar kita selalu terlihat indah dan baik bagi orang yang kita kejar atau kita cintai. Padahal sebenarnya kita memang harus menggambarkan diri kita sebenarnya seperti apa. Kalau itu tidak terjadi di awal, maka di akhir itu akan banyak hal yang membuat crash, membuat pertengkaran, membuat perbedaan, membuat konflik gitu ya. Saya sering cerita kalau di bengkel-bengkel sebelumnya gitu ya. Coba kalau Anda pacaran dengan seseorang, Mas Wahid pacaran dengan seseorang, kemudian jalan-jalan naik sepeda ontel gitu ya. Saat naik sepeda ontel itu lewat di sebuah tanjakan. Kemudian ceweknya tanya, "Mas, aku turun tah?" Kira-kira dijawab gimana? Ayo, kira-kira dijawab gimana? Jangan gitu ya. Aku turun Mas ya, jangan. Gak usah. Kuat nah masuk, kuat gitu. Bos, diontel setengah mati itu sampai betul-betul bisa nanjak. Kemudian setelah 5 tahun pacaran atau sudah nikah dapat 3 tahun, jalan-jalan lagi pakai sepeda yang sama, di jalan yang sama, di tanjakan yang sama. Kira-kira masih sama nggak situasinya? Beda, Pak. Kenapa Rizal? Kenapa Pak Rizal? Soalnya kan awal-awal itu kan masih hangat-hangatnya, Pak. Lah iya, ya itu yang saya maksud adalah sebenarnya memang dari awal ya harus kita berikan ya, kita ungkapkan. Ini loh kelemahan saya begini. Saya nggak mampu begini. Nah, ini yang sering ditutup-tutupi di awal. Sehingga kemudian di akhir itu kemudian banyak masalah itu ya. Ada sebuah cerita yang kadang-kadang lucu ya. Jadi sepasang suami istri yang istrinya itu protes kepada suaminya, kemudian bertengkar sampai pertengkarannya hebat ya. Si istri itu mengatakan, "Kenapa sih Mas dulu kok nggak mengatakan kalau kamu nggak punya apa-apa? Sekarang kan susah semua. Mau beli ini nggak punya uang, mau beli ini nggak punya uang." Si laki-laki ngomong, "Loh, sayang, dulu saya sudah ngomong sama kamu. Di dunia ini yang saya miliki satu-satunya cuma kamu." Terus kamu jawabnya, "Oh, so sweet." Loh, kalau sekarang saya nggak punya apa-apa kan sudah saya katakan dulu bahwa yang satu-satunya yang saya miliki di dunia ini cuma kamu gitu ya. Terus kenapa sekarang protes gitu kan? Lah, ini yang sering terjadi. Apa Mas Wahid mau ngomong apa itu? Boten, Pak. Jadi biarlah proses gitu ya, biarlah berproses Mas Wahid. Jadi ketika Anda memberikan ruang yang sepenuhnya buat orang yang menjadi orang yang kita cintai, membiarkan dia berproses sepenuhnya dengan hatinya, dengan dirinya, tanpa mengurangi perhatian kita yang tulus terhadapnya, maka suatu saat pasti dia akan menemukan jawaban yang baik terhadap diri kita. Kadang-kadang memang kita diuji dengan sikap yang tidak kita inginkan dari orang lain. Padahal sebenarnya sikap yang tidak diinginkan oleh kita dari orang lain itu adalah untuk menguji sebenarnya perasaan kita itu seperti apa.
kekuatan perasaan kita itu seperti apa, kedalaman perasaan kita seperti apa. Itu yang harus kita buktikan ya terhadap orang yang memang kita cintai dengan tulus. Kecuali memang wanita itu juga memberikan tanda-tanda yang justru membuat kita itu seolah-olah tidak dihargai dengan baik. Itu juga lain lagi, artinya itu suatu yang berbeda dengan apa yang kita bahas di yang saya jawab tadi. Itu Mas Wahid. Nggih, Pak. Ini dia apa ini kok terpotong? Bapak apakah jika sudah menjadi apa ini? Ya Pak, kan. Tapi saya mau tanya dulu. Ya. Saya mau tanya langsung saja. Ini Pak, bagaimana cara kita agar bisa self-aware, sadar gitu, dan nggak terjerumus menjadi korban dalam circle pelarian itu. Oke. Ya, jadi bagaimana agar kita tidak menjadi korban cinta pelarian? Dari awal sebenarnya kita harus mampu untuk paling tidak memahami ya, mengenali, mengetahui bagaimana masa lalu dia, walaupun hanya sekilas ya. Sebelum dekat dengan kita, apa yang dia lakukan? Bagaimana hidupnya? Dengan siapa dia berjalan sebelumnya? Dalam berapa lama dia kemudian putus dengan orang yang sebelum kita? Itu adalah proses agar kita itu mampu memahami orang yang mendekati kita sehingga kita tidak menjadi korban. Terus gimana caranya? Apakah ditanyakan langsung? Jangan. Sekarang kan musim informasi yang sangat luas terbuka gitu ya. Kalaupun kita tidak bertanya langsung, kita bisa menelisiki dengan akunnya, dengan temannya, dengan diskusi yang secara tidak langsung kemudian muncul hal-hal yang mengarah terhadap itu. Jadi orang yang belum move on pasti ketika kita ajak diskusi, dia akan melihat masa lalunya dulu atau memunculkan masa lalunya. Contoh kecil begini. Jadi ada orang yang tidak pacaran ya, tidak putus dengan tidak mengalami putus cinta, tapi juga memiliki masalah psikologis, terutama cowok ya. Jadi ada laki-laki yang secara psikologis itu masih terikat atau tidak bisa bebas, tidak bisa lepas dari bayang-bayang ibunya. Ini dalam bahasa psikologi disebut dengan Oedipus. Oedipus kompleks. Jadi laki-laki yang mencari wanita yang profilnya menyerupai ibunya. Biasanya Anda terjebak ya, padahal sebenarnya ini ada potensi yang sangat tidak baik. Karena itu penyakit psikologis. Artinya dia sebenarnya sepenuhnya belum bisa dewasa dan belum bisa lepas dari bayang-bayang ibunya. Dari bayang-bayang mamanya. Apa buktinya? Dalam Islam itu malah sangat dilarang ya menyamakan istri dengan ibu. Halal secara fisik gitu ya. Kalau seorang suami mengatakan bahwa istrinya itu matanya sama dengan ibunya, itu sudah kena hukum dhihar. Maka tidak boleh hubungan suami istri, kecuali sudah membayar denda puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberi makan fakir miskin. Karena itu masalah penyakit psikologis. Jadi kadang-kadang kita terjebak. Itu satu. Yang kedua, orang yang belum move on itu pasti akan mencari atau mengatakan tanpa sengaja, tanpa sadar bahwa Anda sama dengan mantannya. Saya dulu punya pacar mirip kamu, agak mirip. Kok kamu sama ya dengan itu dulu? Lah itu adalah salah satu tanda bahwa dia belum sepenuhnya sembuh luka batinnya. Maka sebenarnya Anda adalah bayang-bayang
yang dicoba dibentuk olehnya untuk menggantikan wujud yang sudah putus dengannya. Ya. Jadi kalau Anda dari awal sudah sering dibandingkan, sering disamakan dengan masa lalu orang itu, berarti itu salah satu tanda bahwa dia sepenuhnya belum bisa move on dari masa lalunya. Dan Anda sedikit banyak akan dijadikan sebagai korban pelarian. Ya, sebenarnya feeling Anda itu biasanya merasakan kok, tapi kadang-kadang Anda itu tidak menanggapinya, tidak aware dengan feeling itu, karena Anda sudah kadung mempunyai atau melihat insight bahwa dia itu baik, dia itu yang saya cari. Lah kadang-kadang itu yang juga membuat kita itu juga terjebak, gitu ya. Itu Dewi. Silakan. Ya, Pak, terima kasih. Dia ini apa ini dia? Ya, ini Mbak Dia. Ini Mbak. Bagaimana cara menjalin pertemanan dengan mantan? Karena terkadang silaturahmi terputus karena alasan tersebut, meskipun selesainya dengan baik-baik. Oh, ini yang paling bawah ya. Oh, yang tadi putus berarti ngetiknya. Oh, 3 dulu, sebentar. Yang lain di atas masih ada yang belum dijawab ya. Bapak, jika semisal kita menjadikan seorang sebagai pelarian, namun akhirnya kita tulus mencintainya, bagaimana? Nggak apa-apa. Asal orang yang melakukan pelarian itu juga betul-betul mampu menyembuhkan luka batinnya. Kalau Anda betul-betul tulus memberikan ruang bagi orang yang melakukan pelarian itu dan kemudian mampu untuk menyembuhkan luka batinnya, itu luar biasa ya. Bagus. Tapi Anda harus tahu risikonya ketika Anda belum bisa mampu untuk menyembuhkan lukanya dengan total, dengan menyembuhkan lukanya seutuhnya, maka selama proses itu Anda akan berpotensi untuk merasakan sakit karena selalu dibandingkan, selalu diabaikan, tidak sepenuhnya dicintainya dengan tulus lah. Itu yang harus Anda tahu risikonya di situ. Tapi kalau Anda mampu untuk menyembuhkan lukanya dengan baik dan dia kemudian move on seutuhnya, lah itu bagus. Yang pasti Anda harus mampu atau tahu dan paham risikonya apa, potensinya apa untuk membuat Anda sakit ya. Kemudian Bapak, bagaimana cara menjalin pertemanan dengan mantan? Karena terkadang silaturahmi terputus karena alasan tersebut meskipun selesainya dengan baik-baik. Ya, gini ya, ada hal yang perlu kita perbaiki karena kesadaran kolektif kita. Kesadaran kolektif masyarakat kita, remaja kita, ketika kita sudah tidak berhenti untuk mencintai orang lain itu kita katakan dengan putus gitu ya. Padahal sebenarnya hati kita itu sebenarnya tidak bisa putus dengan siapapun. Koneksi kita ini sebenarnya tidak pernah putus dengan siapapun. Ya. Kita akan tetap terkoneksi dengan siapapun, tapi kadang-kadang kita kemudian membuat tembok untuk terhubung dengan siapapun di sekitar kita. Nah, terus gimana caranya? Ya, sebenarnya kita tidak mampu berhubungan baik dengan mantan kita itu karena kembali lagi luka batin kita sepenuhnya belum selesai, belum sembuh. Nah, yang namanya move on itu bergerak gitu ya. Move on. Ya, artinya apa itu? Apa move on itu? Kata dasarnya move. Melupakan. Ya, kata itu konteksnya. Move itu kan bergerak gitu kan ya. Nah, Ya, Pak. apa yang bergerak? Memori kita. Jadi kenapa kok belum bisa move on? Karena kita masih melekat dengan memori kita.
memori kita itu kita pegang terus. Kita pegang erat-erat ya. Sebenarnya bukan putus, tapi melepas gitu ya. Talinya ada, tapi kita lepas. Ya. Seperti Anda sedang pegang tali besar gitu ya. Tali besar, kemudian tali itu kita pegang erat-erat gitu kan. Jadi kita genggam talinya, kemudian tali itu mau ditarik oleh orang lain di sebelah sana. Ya. Nah, tali yang di sini kita pegang. Karena orang lain mau lepas dari kita, maka orang lain itu menarik tali itu sekuat tenaga. Kemudian kita pegang sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Sakit ya? Tangan kita sakit, tubuh kita sakit. Tangan kita juga bisa luka. Terus gimana caranya? Maka lepaskan talinya, tapi tali itu tetap ada. Nah, ketika talinya dilepas, maka itu yang disebut dengan kita itu sudah tidak melekat dengan memori, tapi memorinya masih ada. Talinya masih ada. Entah tali itu sama-sama dilepaskan, entah tali itu dibawa orang itu, tapi tali itu bisa kita sentuh kapanpun. Talinya tidak pernah habis. Tapi kita sudah tidak memegang erat tali itu. Itu namanya move on gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tangan kita akan sembuh karena kita tidak memegang erat tali yang terus ditarik itu. Seperti orang main tarik tambang gitu ya. Talinya ditarik terus, kemudian ada pegang tali, maka tangan kita akan luka. Nah, ketika kita lepaskan, maka memori itu akan pelan-pelan juga akan netral gitu ya. Memorinya masih ada, tapi udah netral. Ketika memori itu netral, maka kita tidak akan merasa sakit ketika kita ketemu mantan, melihat mantan, ditelepon mantan. Udah, karena memorinya sudah hening, sudah netral. Maka setelah itu, silaturahim nggak ada masalah. Anda datang ke mantannya mantan, ya fine-fine aja gitu kan. Anda datang ke ulang tahunnya mantan, ya fine-fine aja gitu kan. Karena kita sudah tidak melekat dengan memori masa lalu yang sebelumnya sudah menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Itu dia. Itu yang atas, Fedra ya. Bagaimana cara meyakinkan pasangan kita saat ini bahwa dia bukan pelarian? Oke. Satu ya, agar orang yang kita cintai saat ini yakin bahwa dia bukan pelarian, terima dia apa adanya. Mengubah orang lain itu bukan dengan cara membuat dia itu keluar dari kebiasaan yang membuat dia bahagia, dan itu baik. Nah, ketika kita mau mengubah orang yang kita cintai itu, maka itu akan bisa dipersepsikan bahwa dia lagi menyamakan orang yang kita cintai itu dengan masa lalunya, dengan mantannya. Terjebaknya di situ. Kadang kita itu ketika mencintai orang lain, kita mau mengubah orang lain itu agar sama dengan visualisasi atau gambaran ideal dalam pikiran kita. Gitu kan? Nah, ini yang tidak kita sadari. Ketika kita jadian dengan orang, kemudian orang itu kita ubah, kamu rambutnya harus begini, kamu kalau pakai baju harus begini. Nah, harus itu kan sebenarnya adalah gambaran mental dalam diri kita tentang sosok ideal yang akan kita cintai. Jangan-jangan, sering saya ingatkan itu, jangan-jangan kita ini tidak mencintai orang itu, tapi kita mencintai gambaran sosok yang ada dalam pikiran kita. Ketika orang itu tidak sama dengan sosok dalam pikiran kita, kemudian kita tidak lagi mencintai orang itu dengan utuh. Nah, ini yang kemudian orang yang kita cintai akan curiga, jangan-jangan saya cuma sebagai pelarian. Nah, contoh ya, ada orang yang
mau membuat laki-laki misalnya, cowok ya, dia membuat visualisasi bahwa wanita yang menarik bagi dia itu adalah rambutnya panjang, rambutnya lurus, terus matanya seperti apa misalnya. Terus dia ketemu dengan orang yang kemudian jadian dengannya, dia ada perasaan, tapi kemudian ketika jadian, dia melihat bahwa rambutnya kurang panjang. Kemudian dia memaksa rambutnya itu sesuai dengan sosok yang ada dalam pikirannya. Nah ini yang bahaya, karena sebenarnya laki-laki itu tidak mencintai wanita itu dengan seutuhnya, apa adanya, tapi dia mencintai gambaran mental dalam pikirannya. Kemudian dia memaksa orang yang dicintainya itu sesuai dengan gambaran mental dalam dirinya. Nah, itu juga bagian dari pelarian gitu ya. Walaupun bukan dengan sosok wanita lain di masa lalunya. Maka cara meyakinkan kita satu-satunya adalah dengan menerima dia apa adanya. Ketika orang dicintai apa adanya, maka dia akan mampu mengubah dirinya lebih baik sesuai dengan versinya, bukan versi kita. Karena yang namanya hubungan itu, tunangan, pernikahan itu bukan memiliki, bukan menguasai, tapi menyatukan. Penyatuan itu dua hal yang menyatu itu, dua hal masing-masing dari dua hal itu tetap menjadi versi terbaiknya. Ya, jadi bukan memiliki, bukan menguasai, tapi menyatukan. Kalau menguasai, memiliki, maka satu orang menguasai orang lain. Itu namanya kepemilikan. Seperti Anda memiliki HP, maka Anda bebas menggunakan HP itu sesuai dengan keinginan Anda. Mau dibanting, mau diapa gitu ya. Nah itu kepemilikan. Oke, Katin Ayu, Pak, bagaimana cara saya bisa lari dari laki-laki yang sudah memberi cinta namun juga banyak memberi luka pada saya. Saya sudah beberapa kali menguatkan diri dan membentengi pikiran saya, namun apabila dia kembali lagi, saya selalu luluh meskipun saya tahu bahwa ujung dari hubungan saya itu adalah luka. Saya lelah bertahan dalam hubungan ini, Pak. Wah, ini luar biasa ini. Oke, saya ibaratkan begini. Anda mungkin bisa melihat ya, ada pohon mangga atau pohon apapun lah di sekitar rumah Anda. Kemudian pohon itu kalau di kampus, di depan kampus, di depan TU itu, di depan kantor, di depan BEM itu ada pohon apa? Jambu itu ya. Pohon jambu di depan BEM itu kemudian ada benalu. Ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Membiarkan benalu itu dengan pohonnya karena kita tidak mau menyakiti atau tidak mau memotong cabang pohon itu dan tidak mau menyakiti benalu itu, atau tegas memotong dahan yang ada benalunya agar pohon itu tidak mati. Apa yang kita lakukan? Memotong, tegas. Itu. Memotongnya Pak. Iya. Kita tahu bahwa benalu itu akan membuat pohonnya mati. Tapi kadang-kadang kita tidak tegas memotong cabang itu. Nah, ketidaktegasan itu apa? Ini yang harus hati-hati. Ada orang, kita semuanya kadang-kadang ya, termasuk saya juga belajar, kita ini kadang-kadang candu penderitaan. Candu menderita. Contohnya apa? Banyak. Contoh ya, takut itu candu, tapi kita senang takut. Ya. Siapa yang takut hantu? Banyak. Tapi berapa banyak orang yang takut hantu itu senang lihat film horor? Kenapa? Karena dia merasa nikmat ketika merasakan ketakutan itu. Nah, itu ketakutan menjadi candu.
Makanya rumah hantu kalau di WBL, di Jatim Park itu banyak yang masuk. Di dalam ngapain? Menikmati takutnya. Menikmati penderitaannya. Lah sama, kadang-kadang ya begini, saya mengamati ada beberapa hubungan suami istri yang saya tahu karena saya beberapa kali terlibat untuk menyelesaikan masalahnya yang selalu dalam apa istilahnya terulang ya, kejadiannya terulang, berulang dan berulang terus. Laki-lakinya, suaminya itu selalu menyakiti secara fisik. Dan istrinya kemudian ya berontak, lari pulang ke rumah, minta cerai dan lain-lain gitu ya. Terus setelah itu laki-lakinya datang minta maaf sambil nyembah-nyembah gitu ya, sambil nangis-nangis. Kemudian diterima lagi. Terus begitu. Kemudian saya mencoba untuk menggali apa yang si istri itu rasakan ketika suaminya itu minta maaf sambil nyembah-nyembah. Kepuasan batin. Kemudian merasakan kebahagiaan yang sangat dalam ketika suaminya itu melakukan itu. Ini yang tidak disadari sebenarnya akan mengulang kejadian yang sama. Kenapa? Desain semesta atau sunnatullah itu hanya merespon sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena semesta, desain sunnatullah itu mengenali bahwa si istri itu bahagia dengan keadaan seperti itu. Jadi dia sangat bahagia, sangat merasa wah dihormati, disayangi ketika suaminya itu minta maaf sambil sujud-sujud gitu ya. Nah, kemudian semesta itu akan mengulangi itu karena dengan situasi suaminya itu mohon maaf sambil nyembah-nyembah itu wanita itu akan bahagia lah. Apa akibatnya? Maka kejadian pertengkaran itu akan terulang. Ketika pertengkaran terjadi, maka ada kesempatan si suami itu akan mengulangi sikap yang sama. Kalau nggak bertengkar, maka si suami tidak akan nyembah-nyembah minta maaf sambil nangis-nangis. Jadi sebenarnya kejadian itu memang dibuat sendiri. Karena ketidaktegasan kita di dalam diri kita kemudian menjadi memori yang kuat, saya akan bahagia seperti ini. Nah, Mbak Ketin Ayu ini harus mencurigai ya, apa yang ada di dalam diri saya yang kemudian membuat saya luluh dan menjadi bahagia ketika pacarnya itu melakukan mau balik atau apa istilahnya melakukan sesuatu. Nah, itu yang harus diselesaikan. Polanya itu diputus, diselesaikan, jangan diulangi lagi. Caranya apa ya? Seperti memotong dahan kayu yang ada benalunya itu. Nah, kalau memang mau terus, maka harus diubah polanya. Artinya, pola apa yang kemudian selalu dilakukan oleh cowoknya itu yang kemudian membuat Ketin Ayu ini luka. Misalnya ketika memberikan peluang untuk bertengkar, apa polanya yang kemudian menjadikan pertengkaran itu? Itu kenali. Masalah apa yang sering menjadi pemicu? Apakah ego, apakah cemburu, apakah apa saya nggak tahu gitu kan. Tapi itu yang harus dikenali sehingga kemudian polanya tidak terulang. Karena pola yang terulang itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri kita dan itu kuat sehingga kemudian semesta itu mengenali pola ini harus diulang. Kenapa ditutupi? Enggak, guyon aja. Nah, itu yang harus disadari ya, dikenali. Jadi saya memberikan contoh ya, misalnya Anda itu perokok, laki-laki perokok gitu kan ya. Rokoknya Jisamsu misalnya.
Maka kalau sudah itu menjadi pola, dikenali oleh desain semesta, oleh sunnatullah, maka lelaki perokok itu akan selalu mendapatkan rokok itu, apapun keadaannya. Makanya coba lihat teman Anda yang perokok, mahasiswa itu. Walaupun dia nggak punya uang untuk yang lain, dia akan mampu untuk punya rokok. Kenapa? Karena pola itu sudah dikenali dan itu sudah dibangun dalam dirinya. Sama dalam kehidupan juga sama. Kehidupan yang lain sama, termasuk dalam hubungan percintaan, hubungan suami istri, hubungan apa selamanya tunangan dan lain-lain. Coba Anda sudah terbiasa menggunakan apa istilahnya atau membeli paket sekian giga setiap bulan. Nah, pola itu akan dikenali oleh semesta, maka paket Anda itu akan lebih apa namanya kisarannya yaitu kalau kisarannya sebulan 10 giga, maka untuk mendapatkan kuota 10 giga itu ada aja caranya. Makanya orang yang sepeda motornya, mobilnya pakai Pertamax, ya dikuatkan Pertamax. Kalau dia membiasakan dirinya beli Pertalite, ya dikuatkan Pertalite. Jadi pola apa yang dibangun di dalam hubungan itu akan menjadi kebiasaan yang terulang. Nah, untuk mengubahnya, ubah polanya. Kalau saya nggak tahu polanya itu apa, nanti bisa ketemu dalam apa istilahnya diskusi-diskusi yang selanjutnya dalam bengkel ini. Ini sudah 1 jam lebih ya. Sebentar, Elo. Sudah ya, Ketin Ayu ya. Nanti kita lanjut lagi. Elok, tadi kan tanda belum move on itu kita melakukan satu pelarian, sedangkan kadang orang tua itu bilang, kenapa nggak cari pengganti lagi mantanmu? Udah punya yang baru, kamu belum move on. Kalau saya lebih memilih sendiri, apakah itu menjadi tanda saya belum move on, Pak? Mana Elok ini? Elok mana ini? Oke. Ini Pak saya. Oke. Ya, saran orang tua baik ya. Jangan dibantah. Tapi yang memutuskan Elok sendiri. Tidak membantah itu sudah menjadi sebuah bakti. Nah, apa istilahnya? Langkah yang akan kita tempuh adalah yang tahu, yang lebih paham kondisi internalnya adalah kita sendiri, Elok sendiri. Maka yang bisa mengukur itu adalah hati kita sendiri. Satu sisi tidak langsung memilih atau mencari pengganti itu adalah langkah positif. Karena terlalu buru-buru setelah putusnya hubungan itu akan membuat kita terjebak pada keputusan yang tidak mendalam, tidak kuat. Dan itu bisa menjadi keputusan yang salah suatu saat. Nah, mengenai move on atau tidak, itu apa istilahnya bisa dilihat dari apakah Elok itu masih merasa sakit hati terhadap mantannya. Itu aja yang bisa menjawab adalah Elok sendiri. Jadi tanda orang belum move on adalah dia masih mendoakan mantannya untuk kembali. Apakah dalam doa-doa kita, doa-doa Anda itu masih berharap mantannya itu untuk menghubungi lagi, untuk kembali lagi. Nah, kalau itu ada berarti memang memori itu belum sepenuhnya netral. Memori itu masih ada, ya. Sampai kapanpun memori tidak bisa dihilangkan. Karena itu ada, memori tidak pernah, karena memori itu adalah energi, maka memori tidak akan pernah hilang dalam semesta. Dia hanya berubah bentuk. Dari melekat menjadi lepas, yang menjadi sakit menjadi biasa saja, menjadi netral dan lain. Jadi memori tetap ada, tapi bagaimana kita memperlakukan memori itu yang penting. Jadi semakin kita membiasakan untuk membuat memori itu netral, tidak menguasai kita, maka
kita akan lebih cepat menetralkan memori itu. Kalau suatu saat ingat Pak, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi ketika ingatan kita datang, ingatan itu tidak membuat kita itu tersakiti gitu ya. Nah, itu tanda move on apa tidak. Kalau memori itu muncul karena sebuah stimulus dari luar, kemudian kita merasa sakit, berarti itu tanda belum move on. Nah, itu yang bisa mengukur elok sendiri ya. Tapi keputusan tidak langsung mencari pengganti itu baik. Sehingga kita tidak terjebak dengan situasi yang membuat kita salah dalam melangkah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ini sudah jam 8 lewat seperempat ya. 1 jam lebih udah ini. Silakan kalau ada lagi. Farizal. Wahid. Wahid. Putus-putus Mas Wahid. Mas Rama Pratama ini mau ngomong apa ini? Mbak Dia ada lagi? Mbak Dija? Sudah yuk. Nggak ada lagi. Saya kira cukup ya. Gimana? Cukup Bang enggak? Ya mungkin teman-teman Sama cukup. yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Atau sudah cukup? Cukup ya. Nanti diagendakan lagi 2 minggu atau 3 minggu lagi dengan tema yang sama tapi dalam pertanyaan bisa lebih luas seperti ini. Oke, saya kira itu bahasan kita malam ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan batin kita lebih mudah untuk sembuh, luka batin kita lebih cepat untuk normal, dan kita mampu mengalir dengan baik, mampu membuat memori kita bisa lepas, bisa tidak terikat dengan sebuah memori, sehingga alam sadar kita, alam bawah sadar kita tidak tidak penuh dengan sesuatu yang membuat kita tidak mampu melangkah dengan lebih baik. Dari Tias ini setiap minggu saja Pak, tidak apa-apa. Yo silahkan, saya ikut aja setiap malam minggu ya boleh, setiap malam Jumat ya boleh. Setiap malam Jumat Kliwon ya nggak apa-apa. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dewi untuk ditutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya dan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Nah, untuk teman-teman jangan lupa berdamai dengan luka, menerima luka itu dan menyadari bahwa orang itu belum terbaik untuk kita. Hubungan cinta itu menyadarkan, bukan membutakan. Dan jangan lupa cinta pada diri sendiri. Nah, akhir kata dari saya moderator, minta maaf kalau banyak salah atau kata-katanya menyinggung kalian, tidak sengaja atau bagaimana. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, saya N ya. Ya, Bapak.